Hadirin yang mulia, maka tentu sowan kepada Allah itu nggak bisa seenaknya. Sowan kepada Allah ini sowan kepada raja di raja, sowan kepada yang menciptakan para raja. Maka ini perlu persiapan yang ekstra, perlu kesungguhan yang sempurna, perlu kematangan yang luar biasa, demi supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia ini, siapapun dia, dari manapun dia berasal, pada hakikatnya semua manusia ini sedang dalam satu perjalanan. Perjalanan seorang manusia ini adalah perjalanan yang sangat-sangat istimewa. Kenapa saya katakan perjalanan manusia ini perjalanan yang istimewa? Karena perjalanan seorang manusia ini adalah perjalanan menuju persoanan kepada Allah. Ini harus kita rasakan, hadirin yang mulia. Kita rasakan bahwasannya kita ini sedang perjalanan. Kenapa hal ini harus kita rasakan? Karena perjalanan seorang manusia ini adalah perjalanan yang indah, perjalanan yang istimewa. Saking istimewanya sampai manusia itu nggak kerasa kalau dalam perjalanan. Hadirin yang mulia, kalau kita menaiki sebuah mobil yang murah, naik elf, naik truk, maka perjalanan itu sangat terasa sekali, gerunjal kabeh, kemeng kabeh. Akhirnya tilem itu mboten saged angkler, tidur nggak bisa nyenyak. Hadirin yang mulia, tapi kalau naiknya mobil yang sangat-sangat mewah,
Mercedes-Benz. Monggo nembe lungguh teng kursine mun ngantuk. Loh, wis teko nggon. Ini persis kayak kita teng dunia nih, Pak. Saking nikmatnya perjalanan kita ini, sampai baru duduk bayan ser, langsung hangkler, Pak. Saking nyamannya perjalanan kita ini. Perjalanan yang begitu panjang tapi terasa begitu singkat. Itu kalau kita naik mobil yang enak itu terasa begitu singkat. Masa kecil kita masih segar di dalam ingatan kita. Tahu-tahu anak kecilnya bukan kita sekarang, tapi anak kita. Masih teringat segar di dalam otak kita. Sebagian orang baru masuk ke pesantren, masih kelas 1. Nanti ajalah, sungguh-sungguhnya nanti. Set loh, lah kok wis metu setahun. Keluar dalam keadaan belum bisa apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk sama-sama di dalam majelis yang mulia ini. Rasakan. Kita ini dalam satu perjalanan yang panjang. Dalam satu perjalanan yang istimewa. Yaitu perjalanan menuju kepada Allah. Hadirin yang mulia. Suatu perjalanan itu semakin istimewa, semakin banyak peraturannya. Kalau kita ini mau naik truk, bisa kena Pak. Mau dari sawah, kotor semuanya, kita belum mandi, nggak pakai sendal, oke. Naik truk bleng, langsung berangkat gak masalah. Karena temannya di situ sapi juga nggak mandi, Pak. Hadirin yang mulia, kalau kita ini mau ketemu seorang manusia, maka kita aturannya lebih banyak. Minimal agak bersih sedikit lah. Kalau kita ini mau ketemu Presiden Indonesia, wah persiapannya lebih banyak lagi, aturannya lebih banyak lagi. Mau naik pesawat, terus kita mau jumpa Presiden, wes itu segala aturan sudah ada. Barang-barang membahayakan dilarang dibawa. Nanti sebelum masuk diperiksa, bawa senjata tajam apa tidak. Barang-barang bawaannya dibukain semuanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini mati itu bukan mau sowan kepada raja, bukan mau sowan kepada presiden. Bukan mau sowan kepada manusia, tapi mau sowan kepada yang menciptakan alam semesta. Mau sowan kepada pemilik neraka, pemilik surga. Mau sowan kepada yang menciptakan langit dengan segala tingkatannya, dan menciptakan bumi dengan segala isinya. Hadirin yang mulia, maka tentu sowan kepada Allah itu nggak bisa seenaknya. Sakena teng donya turu ngiler jak taskil wangel ujug-ujug mlebu swarga. Enak men, Pak. Sowan kepada Allah ini sowan kepada raja di raja. Sowan kepada yang menciptakan para raja. Maka ini perlu persiapan yang ekstra. Perlu kesungguhan yang sempurna. Perlu kematangan yang luar biasa. Demi supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Hadirin yang mulia, itu orang mau 17-an, Pak. Mau tampil karnaval itu gladi bersihnya wes bolak-balik. Pakaiannya, jalannya, miringnya, menggoknya, teriaknya. Itu kadang perlu diulangi 5 kali, 10 kali. Itu sudah diulangi bagus, pas tampil wali. Begitu juga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah persiapan untuk sowan kepada Allah apa belum?
Gampang Pak. Gampang, Gusti Allah Maha Pemurah. Oh, enggak boleh begitu hadirin yang mulia. Kalau kita menggampangkan pertemuan kita dengan Allah, berarti kita ini tidak memuliakan Allah. Berarti kita ini tidak mengagungkan Allah. Orang yang tidak mengagungkan Allah tidak akan dimuliakan oleh Allah. Maka seorang ulama dia mengatakan, kamu pengen tahu enggak bagaimana kedudukanmu di sisi Allah? Maka ulama tadi mengatakan, kalau engkau pengen tahu kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di dalam hati. Keurusan kali Gusti Allah itu tidak nomor satu. Urusan dengan Allah tidak dipentingkan. Persoalan kepada Allah tidak dipersiapkan. Ya berarti kita ini bukan orang istimewa di sisi Allah. Kalau kita ini urusan agama seenaknya, semaunya, hurut seenaknya, taklim nggak ikut, jauhlah. Pak saya bagian istiqbal aja. Hadirin yang mulia, ini ada unsur kita ini nggak serius di dalam persiapan menghadap pada Allah. Lah orang yang serius saja belum tentu diterima sama Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak serius? Mengenai urusan akhirat, urusan sowan kepada Allah ini betul-betul harus kita pentingkan. Insyaallah dimulai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita persiapkan di dalam persoalan kita kepada Allah? Orang yang ingin persoalannya kepada Allah itu indah. Ingin persoalannya kepada Allah itu mulus dan lancar. Dan Allah ridho kepada dia. Syarat pertamanya harus memiliki surat izinnya. Hadirin yang mulia, kalau orang itu tidak memiliki surat izin untuk sowan kepada Allah, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka duitnya seberapapun banyaknya, kebaikannya seberapapun banyaknya, dia datang ke istana, Pak saya mau ketemu dengan raja, ada undangannya enggak? Sudah janjian belum? Belum. Enggak boleh. Loh saya orang kaya loh, enggak bisa. Saya ini orang hebat, nggak bisa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, surat izin untuk sowan kepada Allah dan memandang kepada Allah apa? Iman kepada Allah. Jadi kunci ini sowan kepada Allah itu indah. Syarat yang pertama harus ada iman. Walaupun kita bangun pesantren, walaupun kita bangun markas, seluruh dunia kasih duit semua, kurang baik apa? Duit semua dikasihkan, tirakatan, puasa, nggak makan, nggak minum. Tapi kalau iman tidak ada, nggak akan bisa sowan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan iman ini adalah urusan yang pertama kali kita bicarakan, pertama kali kita usahakan, dan pertama kali harus kita jaga. Insyaallah dimuliakan. Ini iman ini bukan urusan perkara halit Pak. Iman itu perkara besar sekali. Sering kiai dulu bayan, perkara paling penting dalam kehidupan manusia itu iman. Penting betul Pak. Karena apa hadirin yang mulia? Kalau orang itu belum amal soleh, umpamanya dia nggak pernah sholat, dia ini zina terus, maling terus, maka hadirin yang mulia, orang-orang seperti ini masih ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah. Jadi dia gawe kerusakan tuh, selagi ada iman masih mungkin dimaafkan oleh Allah. Mungkin loh Pak, mungkin itu bukan berarti mesti. Kadang-kadang kalau nggak dimaafkan ya dicuci dulu di neraka.
Berapa? Paling 70.000 tahun. Hadirin yang muliakan Allah SWT. Tapi kalau iman, oh tidak. Iman nggak ada, berarti naudzubillah nggak bisa sowan kepada Allah selama-lamanya. Fa innahum yawma idzin ar-rabbihim lamahjubun. Orang-orang yang tidak ada iman, orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, dihijab oleh Allah, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan sepanjang hidupnya dan selama-lamanya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang mulia, iman yang ada ini harus kita rawat betul-betul. Insyaallah ya. Kayak orang mau naik pesawat tuh, Pak. Punya tiket tok itu enggak cukup. Setelah punya tiket, tiketnya harus dijaga, kode bookingnya jangan sampai lupa sampai hari H keberangkatan pesawat. Begitu juga hadirin yang mulia. Sowan kepada Allah itu enggak cukup iman. Kalau mau iman, sak sengah mboten, Mbak. Iman itu harus dijaga sampai malaikat Israil mencabut nyawa kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Walaupun kita itu iman kepada Allah, imannya luar biasa. 1 menit sebelum mati, naudzubillah, iman kita lepas, ya neraka selama-lamanya. Makanya iman itu dijogo kanthi saapi-api. Insyaallah Bang ya. Dipun jagi kanthi sak sae-sae ini. Karena iman itu perkawis ingkang awis. Iman itu perkara mahal. Perkara mahal dan sering kalau hilang tuh nggak kerasa. Nah, inilah kelihatan iman. Iman tuh perkara mahal, kalau hilang nggak kerasa. Biasanya orang nggak kerasa itu kalau imannya itu menurun. Dulu awal-awal dakwah, khususi siap, musyawarah, paling ngarep, khidmat genep 1 bulan. Dulu itu Pak, zaman ngejos dulu. Dangu, nggih tesih kuplukan jane. Nggih tesih jubahan, tapi layu. Taske insyaallah 4 bulan Pak, insyaallah. Garek suarane tok, ngadeke mboten muni. Khidmat tak insyaallah nganggo ngarkas janjing boleh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah iman. Iman itu perlu kita jaga karena menurunnya iman itu enggak kerasa. Tahu-tahu amalannya sudah merotol semua, tahu-tahu mengamalkan agama terasa berat semuanya. Maka hadirin yang mulia, iman itu harus kita kuatkan, kita jaga sampai semoga kematian kita di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tiket itu punya, maka di dalam persoalan ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu hadirin yang mulia? Yang pertama kali, jangan membawa barang-barang yang membuat kita tertahan. Seperti kita kalau naik pesawat itu Pak, barang-barang gas, gunting, apalagi itu, duren bener oleh itu pesawat. Barang-barang yang membahayakan dilarang dibawa, korek. Walaupun kita sudah punya tiket, tapi kalau barang-barang berbahaya itu masih kita bawa, urusan kita di airport lama, diinterogasi dulu, gak karu-karuan. Naudzubillah kalau nggak hati-hati nggak bisa naik pesawat. Begitu juga hadirin yang mulia, setelah iman itu sudah ada di dalam diri kita, seperti tiket sudah kita miliki. Tapi untuk memudahkan perjalanan kita untuk menuju sowan kepada Allah, jangan membawa kemaksiatan yang tidak ditobati. Kemaksiatan yang tidak ditobati tunggale gunting, tunggale korek, udut sami. Niku mangke ndadekne kita tertahan, nggak bisa langsung sowan kepada Allah.
Nah, tertahan di akhirat itu beda Pak dengan tertahan di dunia. Kalau tertahan di dunia itu paling sehari, 2 hari, 3 hari. Tertahan di akhirat itu ribuan tahun. Orang itu loh diuncal nih teng neraka Pak, diuncal nih teng neraka. Hus. Hari ini dilemparkan, 70 tahun kemudian baru sampai dasarnya. Jadi mana tunting-tunting itu loh. Tunting-tunting apa bahasa Indonesia nih? Dia melayang-layangnya tok aja itu 70 tahun. Itu di Jakarta itu ada permainan namanya histeria. Itu orang duduk dinaikkan setinggi 100 meter. Sampai atas dilepaskan alatnya. Wus. Ini rasanya dodo menarik cepat. Itu cuman 1 menit. Bagaimana dibayangkan? Tunting 70 tahun. Masya Allah. Nah, ini kita bayang nih. Dibayang nih ben kroso, ben tenanan. Mersiamnya akhirat niku. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Urusan akhirat itu betul-betul urusan yang luar biasa. Maka jangan sampai kita sowan kepada Allah dalam keadaan maksiat masih ada di dalam hati kita. Insyaallah hadirin mulia. Makanya setiap berbuat kemaksiatan, setiap buat salah kepada Allah, enggak usah tunggu 1 jam, enggak usah tunggu 1 hari, sekarang langsung ditobati. Insyaallah hadirin mulia. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Di antara tandanya orang itu benar, orang itu lurus, setiap salah enggak nunda-nunda di dalam taubat. Kadang-kadang kita ini masih muda lah, gampang Pak nanti kalau udah tua. Sekarang itu kan masa muda dipuas-puaskan dulu. Siapa yang menjamin kita akan tua hadirin yang mulia? Banyak anak-anak muda tengah-tengah urut mati. Banyak anak-anak muda apalagi musim corona kayak gini, Masya Allah, banyak orang mati. Maka kita ini urusan taubat jangan ditunda. Pokoknya ben salah langsung istighfar. Insyaallah itu Al-Imam, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah 1 hari 12.000 kali. Maka Abu Hurairah Pak, orang yang paling soleh, yang sudah dijamin surga oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Namanya sahabat itu pokoknya swarga nyepak. Itu loh masih minta maaf 12.000 kali. Lah kita ini kaplingan surga belum jelas. Mas wani guyu wani gak istighfar itu loh. Nang rumangsane teng akhirat wis genah slamet lho. Makane dosa niku ndang ditobati. Insyaallah nggih. Hadirin yang mulia, yang kedua kali kita jangan terlalu banyak membawa barang bawaan. Walaupun barangnya itu enggak bahaya, walaupun barangnya itu diizinkan untuk dibawa, tapi kalau barang bawaannya banyak, perjalanannya repot. Mau ke Mekah, dipannya dibawa, sotel kompor lengkap dibawa. Nggih niku mengke ngebek-ngebeki bagasi urusannya dawa. Begitu juga hadirin yang mulia, urusan dunia enggak usah banyak-banyak memiliki dunia. Insyaallah ya. Karena orang itu kalau kaya, kayanya dari uang halal itu loh, urusannya lama. Kayanya dari urusan halal itu urusannya lama. Bagaimana kalau campur-campur itu haram? Bagaimana kalau modalnya itu utang bank? Wis, aku mboten terima no. Dangu nih, sawi kadang-kadang malah ditahan dulu. Karena harta Anda mengandung berbahaya,
cuci dulu di neraka. Berapa tahun? Enggak tahu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, maka dunya niku sak cukupe mawon. Sing penting cukup saged urip, saged nglakoni agama, cekap. Insyaallah ya. Jangan kita ini menjadi orang yang menumpuk harta. Duit di iman-iman, di kelompok nih, bahasa oke tinggal mati. Ini menurutnya tadi ku. Kelompok nih, alasannya untuk masa depan. Setelah tua juga nggak dipakai uangnya, simpen terus. Akhirnya mati. Orang-orang yang rajin kerja akhirnya kaya itu kan rata-rata mati dalam keadaan kaya. Kan berarti duit betul tinggal nih, Pak. Neng duit digoleki, disimpan, bersingin tinggal mati. Niku goblok double ngene niku. Makane duit niku nek gadah-gadah ndang tinggi mawon. Insyaallah nggih. Tinggi pundi? 4 bulan negeri jauh. Nah. Untuk bangun masjid, untuk ngasih santri-santri yang tidak mampu. Nah. Maka nanti insyaallah hisab kita itu enggak terlalu panjang urusannya. Nah, kalau duit itu diiman, itu nanti seperti orang mau naik pesawat bawa dipan, bawa kompor, bawa sotil, bawa lemarinya dibawa. Akhirnya apa? Bayar bagasinya mahal, urusannya lama. Makanya kita nih pun tuh dunia nih sak cukupi. Insyaallah ya. Sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'al rizqa ahli Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarganya Muhammad itu cukupan. Untuk anak cukup, untuk istri cukup. Kalau mau taskil ya cukup, mau haji ya cukup, mau takasya ya cukup. Nah, sebagai cukup. Mboten luweh, mboten kurang. Nah, paling penak. Baju kita loh yang paling pasti yang cukup. Kekecilan juga enggak enak, kegedean lucu. Makanya dunia ini kokean ini mboten penak. Makanya dunia sak cukup mawon ben urusan akhirat kita gampil. Insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita ini perjalanan yang panjang. Maka di dalam perjalanan ini kita pengen beli kopi, kita pengen beli makanan. Kita naik bis punya tiket tok nggak cukup. Kita harus memiliki uang cadangan sewaktu-waktu lapar di jalan. Ini contoh perjalanan di dunia. Begitu juga hadirin yang mulia, iman saja tidak cukup. Kalau pengen safar kita enak, urusannya mudah, fasilitasnya istimewa, maka harus ditambah dengan amal yang sebanyak-banyaknya. Jadi cara amal niku sangu gitu mbahas kopi, gitu ku widodari. Nah, niku sangune niku kudu sing kathah. Insyaallah hadirin mulia. Lah sangu bekal akhirat ringan, mudah, nilainya besar. Itu apa hadirin yang mulia? Itu adalah dakwah, memperjuangkan agama. Memperjuangkan agama itu ada cara duit dolar, Pak. Ongkone sithik angsal napa-napa. Begitu juga dakwah itu nggak usah lama-lama, nggak harus 950 tahun kayak Nabi Nuh, nggak kuat sampai. Cukup 4 bulan setiap tahun, cukup 8 jam setiap hari. Niku mboten krasa mangke mati ganjarannya nggak putus-putus. 4 bulan setiap tahun kok banyak loh, Pak. Kerja cari duit cuma 4 bulan untuk makan setahun, mesti sambat. Masih kurang, Pak, ini kebutuhan banyak, solar mahal, bensin mahal, minyak goreng langka. Masa saya cuma keluar cari duit cuma 4 bulan? Itu untuk hidup di dunia 1 tahun aja kerja 4 bulan nggak cukup, Pak. Lah kita ini pengen cari surga, pengen jadi bidadari untuk selama-lamanya. Kalau cuma 4 bulan seumur hidup sekali itu loh. Masanya surga murah nomor. Nah, maka hadirin yang mulia, bagaimana kita memperjuangkan agama supaya kita ini mati kiriman bekal akhirat masih selalu ngalir kepada kita. Insyaallah dimana? Dakwah itu loh sebetulnya tuh enak. Enak. Loh kenapa enak? Iya.
Kalau kita nggak dakwah pagi-pagi pegang cangkul, sudah tak muncul rukuk mulai pagi sampai sore. Nah kalau di jamaah loh, pagi khususnya setengah jam, taklim 2 jam setengah, itu kalau yang tertib. Biasanya 5 menit akhir lebih teko. Yang tadi aku jujuk turah-turu teko swarga lho, Pak. Enak, makanya yang guru tuh rata-rata mulai lemu. Ngene betul. Makanya sing guru-guru kita betul patek metu lho. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita daftarkan nama kita untuk penjagaan iman, untuk peningkatan amal, untuk taubat kepada Allah, untuk persiapan akhirat kita. Insyaallah dimulai. Maka yang niat 4 bulan, 40 hari, monggo Pak. Monggo. Monggo daftarkan namanya monggo. Insyaallah sedaya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.